Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, Bu. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Farida, hadir Bu. Titir, hadir Rob. Saadat, hadir. Selamat, hadir Bu. Baik, berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks berita? Saya, Bu. Teks berita adalah informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa yang sudah terjadi dan disampaikan kepada masyarakat. Wah, benar sekali. Selamat. Nah, sekarang minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita. Sedangkan sekarang kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur teks berita. Apakah ada yang tahu? Jadi unsur-unsur teks berita itu merupakan elemen-elemen penting yang ada dalam sebuah berita. Jadi yang disampaikan lengkap, jelas, dan mampu memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami. Jadi teks berita yang baik itu terdapat 6 unsur-unsur, yaitu 5W, 1H. Yang pertama itu what, who, where, when, why, dan how. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Tidak, terus. Baik, jika kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok. Setiap kelompok memiliki 4-5 orang. Yang pertama Eli, Farida, Hikmah, Devi, Nabil, dan Nabil. Yang kedua Diana, Vivin, Farah, Bina, Siva, dan Sera. Yang ketiga Selama, Suhud, Rifa, Sada, Vivi, dan Warda. Yang keempat Liva, Amel, Abel, Serli, Uun, dan Lucy. Ya Bu. Baik, Bu. Ya Bu, untuk kelompoknya.
Ya. Gimana Bu? Ya silakan. Di sini saya dapat judul yaitu kapal dihantam badai 3 hari hilang nelayan Konawe Utara ditemukan tewas. Jadi tanggalnya itu pada berita ini pada tanggal 26 bulan 3 2026. Ya benar sekali. Ya. Sekarang saja. Bagaimana? Ya, silakan. Jadi peristiwanya adalah kapal dihantam badai 3 hari hilang nelayan Konawe Utara ditemukan tewas. Bagaimana proses peristiwanya? Jadi peristiwa ini Anton pulang setelah mancing dengan temannya. Jadi tiba-tiba kapalnya itu dihantam badai dan dia jatuh ke laut dan kemudian hilang. Kemudian temannya itu mencari tapi tidak ketemu. Jadi 3 hari kemudian nelayan lain lihat ada mayat mengapung. Jadi lapor kepada Basnas, lalu jasad dievakuasi dan diserahkan ke keluarga. Benar sekali Hamda. Selanjutnya Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Informasi awalnya dari nelayan, mereka menginfokan kalau ada ditemukan sesuatu yang mengapung di dekat tempat mereka mancing. Diduga korban yang dicari Basarnas ujarnya. Terus tim rescue Basarnas yang tengah mencari lalu menuju lokasi yang diberitakan oleh nelayan. Dan ada tim menyampaikan memang dari awal sudah kami informasikan ke nelayan di sana kalau ada yang mencurigakan silakan lapor ke kami, makanya nelayan langsung lapor. Dan saat tim itu tiba untuk memastikan informasi dan benar bahwa sesuatu yang mencurigakan mengapung itu adalah korban nelayan yang dicari. Begitu lalu tim mengevakuasi. ya benar sekali Amian. Berarti kalian semua sudah paham yang mengenai unsur-unsur teks kita. Lalu silahkan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Baik Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami ya tentang unsur-unsur teks kita. Ya. Nah, setelah kita belajar hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah disampaikan? Saya Bu. Ya, silakan Farida. Jadi kesimpulannya, unsur-unsur teks berita itu merupakan elemen yang penting yang harus ada pada berita. Jadi berita itu agar informasi yang lengkap, kemudian mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi teks berita yang baik dan lengkap itu terdapat 6 unsur-unsur berita. Jadi ada what, who, where, when, why, dan how. Seperti itu apa yang terjadi, kemudian who itu siapa yang terlibat, when itu kapan peristiwa terjadi, where di mana peristiwa terjadi, why mengapa peristiwa terjadi, dan how bagaimana peristiwa terjadi. Bagus sekali Pak. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah membuat teks berita. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Jika begitu, Ibu tutup ya.